Maka ketika pemerintah memberi peluang ini, membuat kebijakan afirmasi ini, kami lihat sebagai peluang dan segera kami tangkap. Butuh gimana lagi gitu. Segera kami tangkap, sehingga kami memang sudah mengajukan, begitu pemerintah mengeluarkan revisi PP nomor 96 tahun 2021 yang memungkinkan untuk ormas keagamaan mendapatkan konsesi tambang, kami juga kemudian mengajukan permohonan. Nah sekarang masih berproses, misalnya untuk peraturan presiden dan lain-lain, kita lihat nanti. Nah kemudian apakah NU punya sumber daya? Nah ini bendahara umum kami ini pengusaha tambang juga, itu, dan dia tentu tidak sendirian. Bukan hanya soal bahwa dia sendiri pengusaha tambang, tapi sebagai pengusaha tambang dia punya jaringan bisnis di antara ya komunitas pertambangan ini, sehingga saya kira akan ada ruang yang memadai bagi NU untuk membangun kapasitas usaha pertambangan ini. Nah, ada yang belum disinggung mungkin soal lingkungan. Saya tahu ini juga menjadi isu. Ya. Tentu saja bahwa NU punya tanggung jawab moral untuk memperhatikan aspek-aspek terkait lingkungan hidup. Saya sendiri itu, saya pribadi sejak 2016-2017 saya sudah berusaha menaikkan wacana tentang perlunya konsensus nasional tentang ekstraksi sumber daya alam. Indonesia ini semua tahu kaya, kita ini merasa kaya raya. Tapi kekayaan Indonesia itu sumber daya alam. Sehingga kalau sumber daya alam itu tidak diambil, tidak diekstraksi, ya gak jadi kaya kita. Nah maka supaya kita benar-benar jadi kaya secara aktual, ya memang sumber daya alam harus diekstraksi. Nah cuma parameternya harus memenuhi kepentingan-kepentingan terkait kemaslahatan umum, terkait lingkungan hidup. Nah, menurut saya undang-undang dan peraturan-peraturan regulasi praktis itu mungkin tidak cukup, karena regulasi-regulasi itu biasanya ada lubang, dan lubang itu biasanya diakali gitu. Nah tapi kalau kita punya konsensus nasional, nah ini bisa menjadi dasar untuk melakukan pengawasan dan pengendalian yang lebih baik ke depan. Nah tapi tanpa menunggu konsensus internasional itu, konsensus nasional tentang ekstraksi sumber daya alam itu, nah ya NU memberanikan diri untuk masuk aja dulu, nanti kita lihat. Apapun juga NU punya, NU ini berangkat di samping karena adanya kebutuhan tadi, tapi juga dengan kesadaran akan tanggung jawab moral terkait lingkungan hidup dan kemaslahatan masyarakat secara umum. Nah ini semuanya kita perhatikan sejak awal. Maka termasuk bahwa concern jangan sampai ini kemudian jatuh kepada pribadi-pribadi. Insya Allah kami sudah siapkan desainnya. Jadi itu tadi termasuk bahwa desainnya itu kita bikin koperasi yang anggotanya adalah warga, dan kemudian join dengan NU sebagai perkumpulan untuk membuat PT yang di situ pejabat-pejabatnya ex officio. Nah, ke depan akan kami kembangkan model yang akan lebih secara bisnis lebih reliable, lebih bisa diandalkan profesionalitasnya, tapi juga lebih aman bagi kepemilikan NU terhadap itu semua. Baru saja kami menyelenggarakan pertemuan yang eksesif dengan lembaga, dengan Lakpasdam untuk membahas desain
termasuk desain manajemen keuangan NU nantinya. Lokasinya kita belum tahu, kita baru mengajukan izin. Ya. Nah, nanti kalau dikasih lokasi ini ya kita lihat, lalu kita tawar. Namanya ini kan soal tawar menawar juga. Ya. Tawar jangan di sini dong, masalahnya. Namanya bukan. Pemerintah sudah mengatakan bahwa ini prinsipnya afirmasi. Afirmasi itu jangan kasih masalah sama kita lah. Nah, maka itu menjawab juga soal bahwa selama ini dikuasai segelintir orang. Ya kan sudah bagus pemerintah ini, karena kalau nunggu NU punya duit sendiri yang cukup untuk bersaing dengan segelintir orang itu kan kelamaan gitu. Nah, maka pemerintah memberi afirmasi. Ini kan berarti ada kemauan pemerintah untuk memicu praktek yang lebih adil dalam soal ini. Kemudian soal sumber daya manusia yang kita punya, ya kita sudah bikin PT-nya. Kita sudah punya PT dan penanggung jawab utamanya bendahara umum yang juga adalah pengusaha tambang. Dia mungkin termasuk segelintir orang tadi itu. Mungkin ya. Tapi bagian disol. Tapi paling tidak dia punya jaringan dari komunitas tambang ini, dan sebetulnya di lingkungan NU itu sendiri udah banyak sumber daya manusia yang unggul yang bisa kita panggil untuk ikut bekerja. Ya ini kan soal proses kan, ini kan bukan kayak kita dikasih nasi bungkus yang bisa dibuka langsung dimakan dengan janda, itu proses lama. Dan NU saya sangat optimis karena kita juga sudah beberapa tahun ini, ya 2 tahun terakhir lah kita melakukan semacam identifikasi sumber daya manusia. Sekarang ini misalnya kita sudah dapatkan data 286 profesional NU yang bekerja di berbagai negara sebagai profesional kelas 1. Ada yang bekerja di level manajemen perusahaan industri pesawat terbang, ada yang di industri keuangan dan macam-macam industri teknologi tinggi yang lain. Dan mereka sudah engage, mereka siap untuk bekerja untuk NU lah. Insya Allah nanti dalam waktu dekat kita ingin menciptakan satu platform untuk berkumpulnya sumber daya baru untuk masa depan NU ini. Kita akan bikin semacam summit untuk itu. Saya kira dalam waktu dekat, mungkin tidak sampai akhir tahun akan kita laksanakan. Ini sedang kita proses konsepnya. Ya. Maka saya optimis, insya Allah ada. Ya. Nah, ya saya tidak tahu apakah harus disebut satu persatu ini. Personalnya kan ya tidak perlu lah. Pokoknya ada bendahara umum, Saudara Gutvan Arif ini yang akan memimpin tim untuk ini. Terima kasih.